GKI Penuai dan para pemirsa yang luar biasa, apa kabar? Kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Kebahagiaan tidak tergantung dari keadaan di luar kita, melainkan bergantung pada sikap mental kita. Di dalam Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman Tuhan akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Tujuan Tuhan atas kita adalah kebahagiaan dan kesejahteraan, agar kita dapat menyampaikan kasih dan kesempatan yang Dia berikan bagi dunia. Mari siang ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki tahun 2021. Dan saya percaya bahwa setiap kita bersuka cita, amin. Haleluya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pada siang hari ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dan tidak henti-hentinya Tuhan kami bersyukur di hadapan Tuhan, karena sudah mengantarkan kami, setiap kami memasuki di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Dan kami percaya bahwa bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siapkan setiap hati kami di hadapan Tuhan untuk datang menyembah Tuhan pada siang hari ini. Mari Bapa, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Ambil hari ibadah pada siang hari ini Bapa, dan biarlah Tuhan ibadah ini Bapa kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap untuk sama-sama bersuka di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama bersuka di hadapan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan.
Tuhan sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang sekarang bersuka, sekarang sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran dengan hati bersyukur. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Saya katakan, datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan, oh, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bersyukurlah. Amin. Sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah. Haleluya. Kita harus tetap bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis atas setiap kami ya Tuhan. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, menjadi korban pujian kami yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami persiapkan setiap hati kami Bapa untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau selidiki setiap hati kami Bapa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih, amin, yang ku terima darimu? Dengan apakah Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan buat kebaikannya. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur.
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami tidak pernah tahu ya Bapa apa yang akan kami hadapi ke depan ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami pinta daripadamu ya Tuhan, ajar kami Bapa untuk tetap bersyukur Tuhan dalam situasi kondisi apapun Tuhan yang menimpa hidup kami Bapa. Karena dengan kami bersyukur Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada ucapan syukur yang keluar dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ajar kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Dan kami siapkan setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan sehingga kita boleh memasuki tahun 2021 ini. Apa kabar semua? Saya percaya semua ada di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang ada. Bapa Surgawi, bukakan mata hati kami, pemikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sungguh kami mau percaya ya Tuhan, tahun ini kami mau memasuki
tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Biar seperti Raja Daud yang berkata, Tuhan gembalaku, tidak kekurangan akan aku. Sementara firman-Mu disampaikan, setiap kami boleh mengarahkan hati pikiran kepada Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu akan memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca akan Mazmur dari Daud yang sangat terkenal dan luar biasa. Saya sengaja pilihkan akan tema ini atau judul khotbah ini di awal tahun. Saya berharap semua kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Saya tahu pada waktu Daud itu menulis Mazmur ini, dia memandang kepada Tuhan sebagai gembalanya. Bukan karena pada waktu itu mungkin Daud tidak mengalami masalah atau apa, tetapi Daud tidak dihadapkan kepada atau menggantungkan kehidupannya kepada situasi keadaan pada saat itu. Mungkin saat itu Daud bukan orang yang lagi enak situasinya, karena pada waktu Mazmur ini dibuat, Daud itu belum menjadi raja, dia masih menjadi gembala. Yang Alkitab berkata hanya beberapa ekor yang dia dia gembalakan, tetapi dia melihat dari satu perspektif yang berbeda. Dia tidak memandang kepada masalah atau persoalan atau situasi atau keadaan yang dihadapi, tapi pada saat itu dia menaruh pandangannya kepada perspektif yang benar, yaitu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara memandang kita itu pasti akan menentukan apa yang akan kita buat di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, perspektif atau cara memandang itu akan menentukan akan cara kehidupan kita. Perhatikan kalau seperti hari-hari ini, sampai hari ini kita juga masih belum tahu kapan pandemi datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dengan bergantung dalam keadaan yang ada, pasti kita akan mengambil keputusan atau mau melakukan cara hidup kita dengan cara yang kita pikirkan. Kalau situasinya susah, maka kita akan mengambil sesuatu tindakan untuk mengantisipasi yang susah itu. Tetapi Daud berbeda. Dia tidak mengambil setiap kehidupan yang ada, keputusan dalam kehidupan yang ada didasarkan kepada keadaan atau situasi, tapi benar-benar dia belajar menaruh apa yang dia buat, apa dia putuskan itu dengan cara memandang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya hanya ingin membahas di ayat yang pertama yang dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Lihat, Tuhan adalah gembalaku, itu adalah perspektif atau cara pandang Daud. Dan sebagai akibatnya, sebagai konsekuensinya, dia akan berkata, aku tidak akan kekurangan, tidak kekurangan aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bahwa yang pertama dia berkata Tuhan. Tuhan itu di dalam terjemahan yang aslinya pada waktu itu disebut dengan Yahweh, the Lord. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, Lord-nya dikasih tulisan yang besar semua, itu sebetulnya mengarah kepada Yahweh. Dituliskan sebanyak 5.321 kali di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang artinya itu adalah Tuhan pada saat ini, dan Tuhan pada saat di masa yang lampau, dan Tuhan di saat yang akan datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebetulnya yang Daud mau sampaikan melalui kata-katanya dia ini, Yahweh, atau kemudian the Lord? Sebetulnya banyak sekali atribut tentang Tuhan kita itu. Tetapi Daud di dalam ucapannya ini paling tidak mengandung dua arti. Ada dua atribut yang dia mau sampaikan, yaitu tentang self-sufficient atau tentang kemandirian Tuhan. Bahwa Tuhan itu sebetulnya tidak membutuhkan siapapun. Ya, Tuhan itu tidak membutuhkan satu
penyebab untuk menjadikan dia itu Tuhan. Karena Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 24, Paulus juga pernah berkata seperti itu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan atas langit dan bumi. Dia adalah self-sufficient, Tuhan yang mandiri, Tuhan yang tidak disebabkan oleh satu penyebab untuk menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tidak membutuhkan apa-apa. Ya. Lalu bagaimana, kenapa kita mesti harus menyembah kepada Tuhan? Kita harus memuji Tuhan kalau Dia tidak membutuhkan semuanya itu. Bapak Ibu, itu bukan untuk kepentingan Dia, tetapi untuk kepentingan engkau dan saya. Kalau kita tidak menyembah kepada Tuhan, pasti kita menyembah kepada hal-hal yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang Roma pada waktu itu. Karena mereka sedang ada dalam satu perkumpulan, satu perayaan penyembahan kepada dewa-dewa mereka. Dan mereka memang menyediakan satu tempat kursi kosong. Dan mereka berkata bahwa ini adalah kursi untuk Tuhan yang kami tidak ketahui. Itu sebabnya Paulus tadi berkata, untuk Tuhan itulah saya memberitakan kepadamu, Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan saat itu Dia menyampaikan kabar Injil kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, atribut Tuhan kita yang disebut oleh Daud itu adalah self-sufficient, Tuhan yang mandiri. Dan yang kedua, atribut yang melekat kepada ayat ini adalah self-immutability, atau sesuatu yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak perlu belajar. Manusia seperti kita sekalian ini orang yang suka berubah. Itu sebabnya kita harus belajar untuk menjadi yang sempurna itu. Tapi kalau Tuhan tidak perlu belajar, Tuhan tidak pernah begini, saudara. Oh, ternyata seperti itu ya, nggak pernah. Dia tahu dari awal sampai akhir. Itu sebab itu disebut Dia sebagai Tuhan yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau manusia seperti saudara dan saya, itu harus berubah. Karena pada kenyataannya selalu terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu, kita dengan beberapa teman mengadakan perjalanan untuk short holiday. Saudara, rancangan demi rancangan kita buat, susunan menu kita buat. Tetapi pada kenyataannya, pada hari hanya semua berubah. Ya, mau pergi ke satu tempat, berpindah ke tempat yang lain, mau makan sesuatu, kemudian dia berubah sesuatu, tetapi tidak ada sesuatu yang mengecewakan kita, karena perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia biasanya diharapkan untuk menuju kepada sesuatu yang jauh lebih baik dari perencanaan yang sedang direncanakan. Manusia harus berubah. Tetapi Tuhan yang disebutkan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6 berkata seperti begini, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mau sampaikan dua atribut ini ya? Di tengah-tengah dunia yang unpredictable ini, kita perlu akan Tuhan yang tidak berubah, dan Tuhan yang memang Dia Tuhan, tidak ada penyebab dari keberadaannya. Dia Tuhan yang mandiri, Dia Tuhan yang solid, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah kata Tuhan yang disebut oleh Daud. Yang kedua, dia berkata begini, Tuhan adalah gembalaku. Kenapa sih kok Daud berkata Dia itu gembalaku? Ya, memang tentunya dia memahami apa pekerjaan
dari gembala itu, karena dia juga gembala dari domba yang walaupun tidak banyak 2-3 ekor itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala itu pekerjaannya memelihara, pekerjaannya menuntun, pekerjaannya melindungi akan domba-domba yang ada. Matius 9 ayat yang ke-36 berkata seperti begini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu, kenapa mesti pekerjaan itu atau panggilan itu yang disebutkan oleh Daud? Bukankah pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendahan? Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan di Sydney tentang gembala. Gembala itu sepertinya dipandang hina, najis, karena setiap saat harus memegang akan domba, bahkan membersihkan kotoran yang ada, bahkan mungkin menangani bangkai domba yang mati, sehingga tangannya najis. Diumpamakan seperti pemungut cukai, pelacur. Nah, Tuhan disebut sebagai gembala begitu. Memang keberadaannya yang mulia. Alkitab berkata dia turun ke dunia supaya menjadi seperti kita manusia. Dipandang hina supaya apa? Supaya dia bisa melindungi saudara dan saya, supaya dia bisa memberikan tuntunan di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Lalu kalau dia itu gembala, tentunya kita ini adalah domba-dombanya. Kenapa Daud memilih seperti begitu? Kenapa tidak menyebut saja kita ini adalah singa? Karena Tuhan kita juga disebut sebagai singa dari Yehuda, atau mungkin harimau, atau mungkin jaguar yang gagah seperti begitu. Domba adalah binatang yang sebetulnya tidak berdaya, dan lebih juga seringkali disebut sebagai binatang yang paling bodoh di antara binatang yang lain. Binatang yang lemah, tidak tahu jalan pulang ke rumah, saudara. Sama penguin aja kalah, saudara ya. Penguin di mana itu? Di dekat Melbourne, di Phillip Island itu. Kita pernah datang ke sana. Ada ratusan atau ribuan penguin. Itu ketika mereka pulang, saya kaget tidak ada yang nyasar ke rumahnya, ke rumah penguin yang lain. Kembali ke rumahnya. Binatang yang kecil, yang cerdik, lucu, saudara. Tetapi domba itu kalau dia tidak dituntun pasti tersesat. Ingat apa yang kita pernah baca di dalam firman Tuhan. Ada domba yang jalan sendiri akhirnya tersesat, sehingga diperlukan gembala yang mencari dia, membawa dia pulang ke rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, domba itu adalah binatang yang lemah. Itu sebabnya butuh gembala, supaya bisa apa? Melindungi, bisa menuntun dan memelihara. Daud berkata, Tuhan yang tidak pernah berubah, yang perkasa itu adalah gembalaku. Artinya aku dombanya. Aku ini bodoh. Memang manusia sebetulnya tidak bisa meninggikan diri, tidak boleh meninggikan diri. Manusia itu bodoh, seringkali jatuh kepada dosa yang sama, seringkali mengalami atau melakukan perbuatan yang sama, walaupun itu seringkali merugikan dia. Itu sebabnya dibutuhkan gembala. Tahun ini saya percaya kalau kita jadikan gembala dalam hidup kita, dia akan memberikan jaminan, tuntunan, bahkan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, Daud berkata, tidak kekurangan aku, I shall not want. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, tidak ada lagi yang aku butuhkan. Kalau dia itu gembalaku, maka konsekuensinya tidak ada lagi yang aku perlukan. Dia sudah segalanya di dalam kehidupan kita. Saya tahu Daud bukannya tidak punya persoalan,
Tetapi ketika dia menaruh perspektifnya kepada Tuhan, dia berkata, I shall not want. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan dan menakutkan kehidupanku. Karena perspektifnya benar, cara pandangnya benar. Saudara, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 berkata begini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita mengharap atau mengandalkan sesuatu yang tidak tentu. Dan tentunya Tuhan mau berkata, yang tidak tentu itu yang ada di dalam dunia ini. Ya, tapi berharaplah kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Bahkan di dalam penderitaan, kita masih tetap bisa bersyukur kalau Dia kita jadikan gembala dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mencukupkan diri. Tahun ini kita berpegang teguh kepada Tuhan, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang senantiasa menyatakan kekuatan yang luar biasa. Belajar mencukupkan diri di tahun ini, karena kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang memuaskan, satu pribadi yang memuaskan kehidupan kita, sehingga kita juga bisa berbicara seperti Daud, I shall not want. Tidak kekurangan aku. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6 berkata seperti begini. Ibrani 13 terlebih dahulu, saudara. Ibrani 13 ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita cukupkan hidup kita, jangan menjadi hamba uang, tapi dalam segala sesuatu kita belajar mencukupkan diri. Kenapa begitu, Pak? Bukankah setiap orang ini butuh uang? Ya betul, ya. Tetapi belajar mencukupkan diri itu luar biasa. Perhatikan satu ayat yang saya sampaikan tadi, Yesaya 53 ayat yang ke-6 bagian A berkata begini, kita sekalian itu sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah Bapak Ibu, Dia gembala, kita domba. Tetapi kita ini seringkali mengerjakan keinginan kita sendiri. Kita tahu domba itu binatang yang lemah, binatang yang tidak berdaya, yang perlu pertolongan, tetapi suka mengerjakan keinginannya sendiri. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita disebut seperti domba yang tersesat. Sehingga banyak kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan itu menimpakan segala kelemahan kita, kekurangan kita itu kepada Dia yang disebut Yesus itu. Supaya apa? Supaya kita ini diselamatkan. Nah Bapak Ibu, kalau kita berpikir dengan keadaan kita, atau kalau perspektif kita itu seperti dunia ini, orang dunia ini, untuk boleh menikmati padang rumput yang hijau itu, ya, semua orang selalu hubungannya itu dengan uang, ya, dengan kekayaan. Kalau kita berpikir untuk mendapatkan padang rumput yang hijau itu melalui kekayaan yang kita timbun, ya, atau mungkin kita akan mengalami padang rumput yang hijau atau ketenangan, damai sejahtera itu kalau seandainya kita ini sudah punya jodoh. Ini kan cara berpikir kita. Kalau aku sudah punya uang banyak, maka aku akan bahagia. Kalau aku sudah punya jodoh, maka aku akan menjadi orang yang berbahagia. Atau mungkin ada di antara kita yang berkata, seandainya saja aku ini punya bisnis sendiri, maka aku akan berbahagia. Atau kalau aku ini sudah tidak punya hutang lagi, maka aku akan berbahagia. Itu cara berpikir dengan cara berpikir dunia ini. Manusia
Kebanyakan kita berpikir seperti begitu. Ada ayat yang kita juga kenal, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Perhatikan saudara, ini ayat yang terakhir sebelum kita berdoa. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu cara berpikir manusia. Untuk mendapatkan ladang rumput yang hijau, mata air yang tenang, atau kebahagiaan, damai sejahtera, mereka mengupayakan ini. Seandainya aku cukup uang, seandainya aku punya bisnis sendiri, seandainya aku sudah menikah, seandainya aku punya rumah, seandainya aku punya kendaraan. Saudara, seandainya itu. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, itu bukan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang tetap, yang abadi. Tetapi itu adalah sesuatu yang bergantung kepada manusia. Tetapi firman Tuhan, Daud berkata, seandainya engkau jadi gembalaku Tuhan, andalanku engkau, maka tidak akan kekurangan aku. Hari ini banyak krisis terjadi, dan sebetulnya krisis itu adalah sesuatu yang biasa atau sesuatu yang normal di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sekarang perhatikan, perspektif apa di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu kita semua mengalami stres, mengalami takut, mengalami khawatir, mengalami gentar karena krisis yang ada, itu sebetulnya adalah gambaran atau refleksi dari penyembahan berhala. Karena kita berharap kepada yang fana. Tahu akan hal itu, bukan berarti dia tidak dalam keadaan sulit. Selama hidupnya dia mengalami dikejar-kejar, mau dibunuh, mengalami kesulitan, kesepian, kesendirian. Tetapi Mazmur 23 dia berkata, Tuhan kau gembalaku, tak akan kekurangan aku. Apakah kita masih memiliki rasa khawatir karena kita kurang ini, kita kurang itu, kita tidak punya uang, kita belum punya pekerjaan yang tetap? Apakah kita khawatir dan stres karena kita tidak memiliki harta yang banyak, belum punya rumah, tidak memiliki kendaraan yang bagus, tidak memiliki posisi yang bagus, dan itu membuat kita menjadi tertekan dan khawatir? Bapak Ibu, itu refleksi dari penyembahan yang salah, yaitu penyembahan kepada dunia ini. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, I shall not want. Tidak kekurangan aku. Walaupun mungkin aku pada kenyataannya masih belum punya rumah, masih belum punya uang yang banyak, pekerjaan masih biasa-biasa. Tahun 2021 ini, engkau dan saya akan tetap mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena Tuhan yang kita sembah bukan sesuatu yang fana, yaitu Tuhan yang self-sufficient, Tuhan yang kuat dan kokoh, dan Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Berjanji dalam hidupmu untuk menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita seperti gembala memelihara domba-dombanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Hirana lama syengkayana takasande. Bapa surgawi, hamba-Mu mengucap syukur kalau pada sore hari ini, siang hari ini, kami boleh berharap dan bersandar kepada Engkau seperti Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka tidak kekurangan aku. Dalam keadaan apapun, kami akan tetap berharap kepada Tuhan karena Engkau sumbernya damai sejahtera dan kebahagiaan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, kami tidak akan khawatir karena krisis yang melanda hampir semua manusia di atas muka bumi ini. Hamba-Mu berdoa biar kami diberi perspektif yang cara pandang, perspektif yang benar, yang tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan Allah yang dahsyat dan kuat. Hamba-Mu doakan biar seluruh sidang jemaat Tuhan mengalami sukacita yang besar di tahun yang baru ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Berkat-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom GKI Penuai.
Dan shalom buat semua yang sudah bergabung di dalam streaming kita siang ini. Tetaplah bersyukur di dalam segala perkara. Happy New Year buat seluruh sidang jemaat GKI Benua di Wolonggong. Mari kita jalani tahun yang baru ini dengan penuh sukacita, semangat, dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih buat Pastor Petrus Haryono dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kita siang hari ini. Maju terus di dalam Tuhan. God bless you. Kebaktian di Wolonggong, Church on Saturday di Wolonggong, setiap Sabtu kedua dan Sabtu yang keempat, jam 2 PM. Ibadah untuk sementara akan kita adakan secara streaming. Doakanlah. Dan apabila ada rekan-rekan dan keluarga yang tinggal di sekitar Wolonggong, mari kita doakan mereka, ajak mereka, invite mereka untuk bergabung bersama-sama dengan kita semua. Kebaktian yang akan datang akan kita adakan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2021 jam 2 siang bersama Pastor Petrus Haryono. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan setiap ibadah yang kita adakan. Be blessed. Offering, tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita sebelum kita berdoa. Silakan transfer ke akun gereja atas nama Indonesian Christian Fellowship BSB 082332. Account number 835940914. Mari kita berdoa, offering kita, dan kita sekalian berdoa bersyafaat. Ya Napatakarapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini di mana Engkau sudah melawat kami ya Tuhan, baik melalui pujian, penyembahan, baik melalui firman-firman-Mu yang Kau sudah sampaikan siang hari ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur juga untuk membawa persembahan apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, berkat-berkat-Mu di dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Engkau menguduskan persembahan kami, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sebentar akan memberi ya Tuhan. Kami mau bawa baik itu persembahan janji iman kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami mau bawa, dan kami dengan bersukacita kami mau berikan untuk pelebaran akan kerajaan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami juga sehati ya Tuhan, berdoa, bersepakat ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami ya Tuhan. Biar kami terus bergandengan tangan, berjalan sesuai apa yang Tuhan mau, berjalan sesuai di jalan-Mu ya Tuhan. Berikan Tuhan suami kami roh taat dan takut akan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk istri-istri ya Tuhan. Biarlah istri-istri menjadi penolong di dalam rumah tangga yang ada. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami ya Tuhan. Biar anak-anak kami memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki roh yang obedient ya Tuhan, baik itu taat kepada orang tua maupun kepada Engkau ya Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan, opa oma kami ya Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini dimanapun mereka berada, baik bersama-sama di kota ini maupun di Indonesia ya Tuhan. Kami doakan mereka, mungkin mereka ada yang sakit ya Tuhan, atau mungkin ada di rumah sakit ya Tuhan. Kami minta Tuhan, Kau menjamah, kami berdoa Kau melawat dengan kuasa kesembuhan-Mu, menjamah mereka. Tuhan, kalau sakit tubuh Kau berikan kesegaran kembali, Kau berikan kesehatan kembali. Tuhan, kalau sakit jiwanya Kau menjamah, pulihkan keadaan setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Kau memberikan kesegaran, kesehatan yang prima dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami khusus berdoa Tuhan untuk yang berdoa khusus untuk keturunan ilahi ya, keturunan anak-anak mereka ya Tuhan, yang terus berdoa rindu
untuk mendapatkan anak. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau akan memberkati kandungan mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka memperoleh keturunan ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan juga Tuhan yang terus bergumul di dalam dosa yang ada. Mereka rindu untuk lepas dalam kehidupan mereka dari dosa. Kami doa dalam nama Yesus, Roh Kudus sanggup menolong sehingga mereka lepas dari dosa. Kami berdoa juga untuk yang berdoa terus, yang memiliki akar pahit ya Tuhan. Mereka hidup ada bitterness dalam hidup mereka. Tuhan, dalam nama Yesus Kau bongkar, Kau angkat segala sakit hati yang ada, lepas dari hidup mereka, sehingga mereka mengucap syukur, mereka sanggup menikmati akan kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, berkati Kau melawat, berilah ucapan syukur lebih lagi ya Tuhan, khususnya dalam memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Biar kami terus bergandengan tangan bersama dengan Tuhan, kami sanggup menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga khusus berdoa Tuhan untuk teman-teman kami semua, khususnya orang Indonesia yang ada di Sydney ini. Tuhan, mereka hidup, yang ada di Wollongong juga Tuhan, mereka hidup di sini, mereka ada di sini semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Yang bekerja Kau berkati, yang sekolah Kau juga berkati Tuhan. Biarlah kami berkarya seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan, Engkau berkati dimanapun anak-anak-Mu. Jadikan kami berkat, jadikan kami garam, jadikan kami Tuhan light. Oh, be the light ya Tuhan. Jadikan terang dimanapun Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami khusus berdoa untuk daerah Wollongong ini Tuhan. Biar dipenuhi dengan hadirat-Mu, dipenuhi dengan lawatan-Mu, dipenuhi dengan pertobatan-pertobatan yang ada. Dalam khusus menghadapi COVID ini, kami mau berpikir secara positif. Satu hal Tuhan, orang mencari Engkau Tuhan, bahwa mereka sadar tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Dan semakin banyak orang dekat kepadamu Tuhan. Kami rindu melalui COVID ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa-doa kami yang singkat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua berkata amin. Haleluya. Diberkatilah Engkau. Puji Tuhan, Jemaat GKI Penuai, ibadat telah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Petrus Haryono yang telah memberkati kita dalam firman-Nya. Mari kita menyanyikan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul kembali dalam ibadah pertama yang diadakan di Wollongong ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima segala berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat GKI Penuai yang luar biasa, yang sungguh mengasihi Tuhan, bawalah berkat anugerah kepada Tuhan dalam kehidupanmu Tuhan, di dalam kehidupan saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.